Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan masih kaitan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Oke ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bersama bahwa kelistrikan itu bisa menghasilkan kemagnetan. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Oersted gitu ya, bahwa ketika kawat konduktor itu dialiri arus listrik, ternyata di sekitar kawat tersebut timbul medan magnet. Artinya bahwa kemagnetan itu dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan, di mana besarnya medan magnet di sekitar kawat tersebut pun sudah kita hitung melalui hukum Biot-Savart dan hukum Ampere gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan sebaliknya, bisa tidak, kalau tadi kan yang sebelumnya ya, untuk video sebelumnya itu fenomena kemagnetan atau kemagnetan itu bisa dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Nah, sekarang pertanyaan sebaliknya, jika saya balik gitu ya, apakah kelistrikan itu dapat dihasilkan dari fenomena atau peristiwa kemagnetan gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang ya. Nanti kita lihat apakah bisa bahwa kemagnetan ini menghasilkan kelistrikan. Jadi kebalikan, kalau sebelumnya kelistrikan itu yang menghasilkan fenomena kemagnetan, nah sekarang bisa tidak fenomena kemagnetan itu menghasilkan kelistrikan gitu ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih detail tentang itu, saya ingatkan kembali tentang flux magnetik. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kenapa saya ingatkan lagi? Karena nanti untuk menjelaskan kaitan antara apakah fenomena kemagnetan itu bisa menghasilkan kelistrikan, kita butuh yang namanya flux magnetik gitu ya. Oke, saya ingatkan lagi bahwa flux magnetik itu merupakan garis-garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan luas gitu ya. Misalkan ini adalah suatu permukaannya, ini adalah garis-garis medan magnetnya gitu ya. Nah, banyaknya garis yang menembus luasan permukaan ini, itulah yang nanti dinamakan dengan flux magnetik. Tentu masih ingat ya, untuk menghitung flux magnetiknya itu adalah ini flux itu simbolnya adalah C, ini B menunjukkan magnetik. Nanti kalau flux listrik itu adalah E gitu. Nah, flux magnetik ini merupakan integral B.dA. Vektor B, vektor medan magnet, arah medan magnetnya ini didotkan dengan dA, elemen luas, dimana vektor A ini arahnya itu tegak lurus dengan permukaannya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa operasi dot itu adalah cos. Jadi kalau ini diintegralkan itu sama aja dengan B dot A. Karena dot itu adalah operasi cos, makanya nanti flux magnetik bisa kita tuliskan sebagai berikut, sama dengan BA cos theta besarnya ya. Nah, ini saya juga ngingetin untuk sama seperti yang pada video sebelumnya. Ini jika permukaannya itu atau garis-garis medan magnetnya itu searah dengan arah permukaannya ini ya gitu, dimana arah vektor A-nya itu adalah arah normal dari luasan ini, maka arahnya ke sini. Nah, ketika medan magnet dan arah dan permukaan luasan ini searah, maka B dengan DA ini tegak lurus gitu ya, sehingga flux magnetik yang dihasilkan oleh sistem ini itu sama dengan 0, karena nilai cosnya itu 90 ya, karena memang tidak ada medan magnet atau garis-garis gaya magnet yang menembus permukaan ini, tidak ada kan ya, karena semuanya searah. Makanya besarnya flux magnetik untuk yang medan magnet yang searah dengan permukaan luasan ini sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang ini jika medan magnetnya itu menembus tegak lurus permukaan luasan ini gitu, dimana B-nya ini nanti akan searah dengan vektor DA-nya.
karena searah, maka nanti nilai flux magnetik yang menembus ini itu memiliki flux magnetik yang maksimum, nilainya maksimum gitu ya. Tadi kalau ini 0 minimum, kalau yang dia tegak lurus itu akan maksimum. Kalau yang nanti membentuk sudut, berarti nanti misalkan ini seperti ini ya, medan magnetnya, maka besarnya flux magnetik dikalikan dengan cos tetanya, di mana theta merupakan sudut antara vektor dA dengan vektor B medan magnetnya gitu. Oke, ini tolong diingat ya. Oke, kemudian saya mulai masuk ke intinya. Ini ada suatu ilustrasi, suatu demonstrasi gitu ya, untuk menggambarkan apakah kelistrikan itu bisa dihasilkan dari fenomena kemagnetan. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk yang A, ini ya, oke, saya jelaskan dulu sistem rangkaiannya. Ini ada suatu loop kawat loop gitu ya. Kemudian loopnya ini kawat ini, loopnya ini dihubungkan dengan ammeter. Ammeter itu untuk mengukur arus listrik gitu ya. Dimana ammeternya ini sangat sensitif. Artinya apa? Artinya bahwa ammeternya ini bisa mengukur arus listrik yang sangat kecil sekali. Ini kita bisa melihat nih ordernya nanoampere ya, gitu. Nah, kemudian ini ada suatu magnet ini kutub selatan, ini kutub utara. Tentu masih ingat ya bahwa karena ini magnet permanen, tentunya ada medan magnetnya di sekitar magnet ini. Masih ingat ya bahwa arah medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Kemudian kuat medan magnet di dekat kutub-kutub ini akan lebih besar dibandingkan dengan yang jauh, dengan yang lebih jauh daripada kutub-kutubnya gitu. Oke, kita lihat untuk yang skema yang A. Nah, di sini ini magnetnya itu digerakkan mendekati loop ini ya, mendekati loop. Nah, karena kita tahu magnet ini punya medan magnet, ketika magnetnya ini kita dekatkan mendekati loop, artinya medan magnet yang dirasakan oleh loop ini akan semakin besar gitu ya. Jadi misalkan di sini semakin mendekat ke sini, maka ini kan kutubnya kan akan semakin mendekati ini kan ya. Jadi medan magnet yang dirasakan oleh loop ini itu semakin lama akan semakin besar gitu. Artinya karena ada perubahan, berarti ada perubahan medan magnet ya. Medan magnetnya tidak konstan, ada perubahan medan magnet. Karena ini mendekati ke sini, maka medan magnet yang dirasakan semakin lama akan semakin besar. Ada perubahan medan magnet. Ada perubahan medan magnet, tentunya ada perubahan flux magnet. Karena kan tadi masih ingat bahwa flux magnet itu adalah B A cos theta gitu. Ini karena B-nya ini yang berubah B ya. Karena B-nya berubah semakin besar ya, maka fluxnya pun dia akan berubah. Jadi A-nya itu konstan, kemudian theta juga konstan karena dia tegak lurus ini ya. Jadi yang berubah hanya B, tentu flux magnetnya pun akan berubah gitu ya. Jadi ini ada perubahan flux magnet, ada perubahan medan magnet, sehingga ada perubahan flux magnet. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika ini didekatkan menuju ke kumparan, mendekati kumparan, maka akan ada arus yang terukur ya. Jadi yang tadinya awalnya 0 ini akan menunjukkan suatu nilai yang tidak 0. Nah, di sini diilustrasikan sebagai min 1 nanoampere. Nanoampere kayak gitu. Nah, jadi ketika ada perubahan medan magnet yang mendekati loop, artinya ada perubahan flux magnetnya, maka loop ini akan menghantarkan arus listrik
itu akan menghasilkan arus listrik gitu ya. Oke, nah sekarang yang kedua ini magnetnya ini diam. Ini magnetnya tidak digerakkan mendekati kumparan maupun digerakkan menjauhi kumparan, tidak, tetapi dia diam. Nah, di sini kita bisa melihat pada ammeternya ya, ketika magnetnya diam artinya tidak ada perubahan medan magnet. Medan magnetnya konstan, nilainya ada tapi konstan, tidak berubah gitu ya. Kita bisa melihat bahwa arus yang ditunjukkan atau bacaan arus yang ditunjukkan oleh ammeter ternyata menunjukkan nilai yang besarnya adalah 0,0 nanoampere. Itu artinya ketika magnetnya diam artinya tidak ada perubahan medan magnet, atau medan magnetnya konstan, tidak berubah karena luasan juga konstan dan sudut theta yang dibentuk oleh vektor normal luasan dengan medan listrik konstan, maka tidak ada perubahan dari flux magnet. Ini tidak menghasilkan arus listrik. Begitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini kebalikan dari yang pertama, di mana yang ketiga ini magnetnya itu digerakkan menjauhi loop ini. Oke, tadi mendekati, digerakkan mendekat muncul arus, ketika diam tidak muncul arus. Nah, ini ketika magnetnya digerakkan menjauhi loop ini, ternyata ada arus yang dihasilkan gitu. Nah, di sini dimisalkan 1 nanoampere. Jadi arahnya itu nanti kebalikan dari yang pertama, ini mendekat negatif, maka yang menjauhi adalah positif gitu. Jadi arahnya berlawanan dengan arah yang kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang ketiga ini kan magnetnya itu digerakkan menjauhi loop ya. Artinya medan magnetnya itu yang tadinya besar karena ini menjauh, maka medan magnet yang dirasakan oleh loop ini akan terasa semakin kecil. Berubah ya, berubah tetapi kecil, menjadi lebih kecil. Kalau untuk yang A tadi dia berubah tapi semakin besar. Kalau untuk yang C berubah tetapi medan magnetnya semakin kecil. Tetap ada muncul arus. Jadi ini medan magnetnya berubah menjadi kecil, otomatis karena A-nya konstan dan sudutnya konstan, maka ada perubahan flux magnetik yang diakibatkan dari perubahan medan magnet gitu ya. Perubahannya dari besar menuju ke kecil ternyata menimbulkan arus gitu. Jadi dari 3 gambaran ini, 3 ilustrasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa arus listrik itu bisa terjadi akibat adanya perubahan flux magnet gitu ya, ada perubahan flux magnetik gitu. Jadi ini yang B, walaupun sebesar apapun, besar kuat medan magnetnya, sekuat apapun, sebesar apapun, selama dia tidak bergerak, artinya tidak ada perubahan medan magnet, maka tidak akan ada arus yang terjadi pada loop ini, tidak akan timbul arus gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah perubahan flux listrik. Harus ada flux listrik yang berubah. Nah, perubahan flux listrik flux magnetik, ada perubahan flux magnetik. Nah, flux magnetik di sini bisa berubah, bisa karena perubahan medan magnet, bisa karena perubahan luasannya, bisa karena perubahan sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan vektor normal permukaan gitu ya. Jadi yang tadi ini intinya adalah dia harus ada perubahan, ini mau sebesar apapun, selama tidak ada perubahan medan flux magnet, maka tidak akan ada arus yang dihasilkan. Sekecil apapun medan magnet yang dirasakan ini, selama ada perubahan, ada arus listrik yang dihasilkan. Jadi
arus listrik yang dihasilkan oleh loop ini itu bukan bergantung besar kecilnya dari medan magnetnya, tetapi bergantung pada perubahan dari flux listriknya, seberapa besar perubahannya, gitu. Bukan flux listrik ya, tapi flux magnet. Tuh, jadi ada perubahan flux magnet, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rangkaian ini itu tidak ada, rangkaian ini ya, ketiga-tiganya dia tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, baik itu baterai sebagai sumber tegangan DC maupun sumber tegangan AC, ini tidak ada sumber tegangannya. Maka arus listrik yang dihasilkan ini merupakan arus listrik induksi. Nah, kita tahu bahwa arus listrik itu dihasilkan oleh sumber tegangan kan. Nah, di sini juga ada arus listrik induksi pun ini sebenarnya dihasilkan oleh suatu sumber tegangan. Nah, kita namakan sebagai GGL induksi. Jadi ada istilahnya GGL induksi. Inilah GGL yang dihasilkan oleh adanya perubahan medan magnet tadi di sekitar loop ini. Nah, GGL induksi ini nanti yang akan menghasilkan arus induksi. Nah, kenapa dinamakan induksi? Ya karena terjadi karena induksi, bukan terjadi karena ada sumber tegangannya ya. Ini kan tidak ada sumber tegangannya. Oke, kalau tidak ada, dari mana dong ini? Dari mana arusnya? Gitu kan ya. Tentu dari sumber tegangan induksi, GGL induksi. Nanti GGL ini ada yang mengatakan sebagai EMF atau electromotive force. Ini ya, electromotive force. Atau ada juga yang mengatakan sebagai tegangan gerak listrik. Gitu. Nah, nanti ini kalau dalam bahasa Inggrisnya electromotive force, ada yang mengatakan sebagai tegangan gerak listrik, ada yang mengatakan sebagai GGL, gaya gerak listrik, gitu. Oke, ingat ya, kalau yang ini tidak ada sumber tegangannya, arusnya itu adalah arus yang dihasilkan dari perubahan flux magnetnya itu, maka namanya adalah arus induksi. Yang menghasilkan arus induksi ini itu adalah GGL induksi, gitu ya. Jadi ada GGL induksi, maka muncul arus induksi, gitu. Nah, selanjutnya ini ada suatu eksperimen yang pernah dilakukan oleh Faraday. Ini diilustrasikan oleh gambar ini ya. Jadi di sini itu ada suatu, ini saya namakan kumparan primer, di mana kumparan primer ini dililitkan pada sebuah ring besi ini ya. Gitu. Nah, kemudian kumparan ini dihubungkan ke suatu sumber tegangan, baterai, dan juga ada saklar yang menghubungkan antara kumparan ini dengan baterainya, gitu. Nah, kemudian di sisi lain ini ada suatu kumparan, saya namakan sebagai kumparan sekunder. Kumparan ini pun dililitkan pada ring yang sama dengan kumparan primer tadi. Nah, namun untuk kumparan yang kedua ini tidak dihubungkan dengan baterai, melainkan dihubungkan dengan ammeter, yaitu alat untuk mengukur arus listrik, di mana ammeternya pun adalah ammeter yang sensitif, yang dia bisa mengukur arus yang kecil, gitu. Kemudian misalkan di sini yang di kumparan primer, gitu ya, ini saklarnya saya hubungkan. Kalau saklar saya hubungkan, artinya ada arus listrik yang mengalir pada kawat ini ya. Ada arus listrik yang mengalir pada kawat primer. Karena ada arus listrik yang mengalir pada kawat primer, maka akan ada medan magnet di sekitar kawat ini. Di sini di sekitar ini nanti akan ada medan magnet, gitu. Nah, ketika ini dihubungkan dengan baterai, gitu ya, maka ada arus listrik yang mengalir, di mana arusnya itu nanti dia akan berubah terhadap waktu ya, sampai yang tadinya dia tidak ada arus, maka dia akan timbul arus secara perlahan sampai akhirnya dia mencapai suatu nilai yang stabil, suatu nilai arus listrik yang
konstan gitu. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa arus listrik ini menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan ini, karena arus listriknya juga berubah dari yang tadinya 0 kemudian sampai dia mencapai nilai yang konstan, maka medan magnet yang dihasilkan pun akan berubah dari yang tadinya lemah lama-lama menjadi kuat, gitu kan ya. Ini jadi ketika pertama muncul arus, maka juga akan muncul medan magnet, tetapi besarnya masih kecil, hingga lama-kelamaan dia akan semakin membesar sampai arus yang di sini itu konstan, maka medan magnet yang dihasilkan pun sudah konstan gitu. Nah, berarti ada perubahan medan magnet gitu kan ya. Nah, karena ada perubahan medan magnet tadi, ada perubahan flux, maka yang di kumparan yang sekunder ini itu akan menunjukkan suatu arus listrik, namanya arus listrik induksi, yang besarnya menunjukkan satu arah tertentu ya, misalkan negatif gitu misalnya. Jadi ini misalkan negatif 0,01 mA gitu misal gitu. Nah, tadi itu ketika dia ditutup, ini akan ada arus listrik yang mengalir pada kumparan ini gitu. Kemudian ketika saklarnya dia dari keadaan ditutup kemudian dibuka, berarti arus listriknya yang tadinya menunjukkan nilai tertentu itu akan berkurang, menurun hingga akhirnya menunjukkan nilai arus yang 0. Tidak ada arus lagi yang mengalir pada kumparan ini. Artinya medan magnet di sekitarnya ini pun akan berkurang, ya kan ya. Yang tadinya dia punya nilai tertentu akan berkurang hingga akhirnya hilang. Oke. Nah, itu pun terjadi dari besar ke kecil lama-lama hilang, ada perubahan medan magnet dari besar ke kecil, sehingga pada kumparan ini pun akan menunjukkan arus listrik, di mana besarnya arus listrik tadi yang dihasilkan oleh ammeter ini akan berlawanan arahnya ketika tadi saklar ditutup. Jadi yang tadinya 0,000 gitu, kemudian dia akan menunjukkan suatu nilai tertentu gitu kan ya. Nah, kemudian udah menunjukkan nilai tertentu, kemudian dia akan berubah lagi menjadi 0 gitu, karena medan magnetnya sudah hilang, sudah konstan, sudah tidak berubah lagi gitu ya. Jadi untuk tadi yang kasus pertama, misalkan saklar saya tutup, maka ada perubahan medan magnet yang tadinya tidak ada dari 0 ya, karena arusnya juga tadinya tidak ada, kemudian jadi muncul arus. Nah, ini medan magnetnya itu akan berubah menjadi dari 0 akan berubah menjadi suatu nilai tertentu, akan konstan, menunjukkan nilai tertentu. Berarti nanti arus listrik yang di ammeter pun ini akan menunjukkan suatu, karena ini berubah ya, ada perubahan flux magnetik dari 0 berubah sampai B tertentu, artinya konstan, sudah tidak ada perubahan lagi. Arus listrik yang ditunjukkan pun akan berubah, tadinya misalkan tidak ada jadi muncul, kemudian lama-kelamaan ketika sudah menunjukkan nilai medan magnet tertentu sudah konstan, artinya arus di sini sudah konstan, maka medan magnet yang dihasilkan pun konstan, arus listrik di sini pun akan hilang gitu. Kemudian itu, nah kemudian sebaliknya ketika saklarnya ini saya hapuskan, saya buang ya, ini saklar saya putus saklarnya, artinya yang tadinya dia menunjukkan arus tertentu, dia menunjukkan suatu nilai B tertentu, B-nya itu karena arusnya akan berkurang sampai hingga akhirnya menunjukkan nilai yang 0, B-nya pun akan berkurang menunjukkan nilai yang B-nya 0
itu, atau B-nya nanti konstan. Maka arus listrik yang di sini pun yang tadinya karena ini udah 0 ya, karena B-nya tertentu konstan, arus listriknya 0, maka ketika ada perubahan berubah menjadi kecil pun akan muncul arus listrik hingga dia sudah menunjukkan B yang konstan tadi, dia akan kembali ke 0 lagi gitu ya. Jadi untuk yang eksperimen Faraday ini, baik saklarnya dibuka, dari keadaan dibuka kemudian ditutup, atau sebaliknya dari keadaan ditutup kemudian tiba-tiba dibuka, itu akan ada arus yang mengalir pada kumparan yang kedua. Pada kumparan primer akan dihasilkan arus induksi yang besarnya itu jadi pada suatu saat ketika ditutup, ammeternya nanti akan menunjukkan perubahan dari 0 kemudian menunjukkan nilai tertentu, kemudian kembali lagi ke 0. Kemudian pada saat saklar dibuka, ammeter pun akan menunjukkan arus listrik yang arahnya itu berlawanan ya, dari yang ketika saklar ditutup berubah menunjukkan nilai tertentu. Kemudian ketika arus pada kumparan primer sudah konstan, berarti medan magnet yang pada kumparan kedua itu juga sudah konstan, maka arusnya pun akan kembali ke 0 gitu. Jadi akhirnya ammeternya ini tuh akan membaca arus listrik yang 0 gitu ya. Jadi ketika arusnya itu sudah pada keadaan yang stabil, arus yang pada ini ya, kumparan primer ini sudah menunjukkan nilai yang stabil, artinya tidak ada perubahan lagi, atau sudah tidak ada arus listrik, maka yang di sini pun akan 0 gitu. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang eksperimen ini, kita ingat bahwa tadi ya sudah saya katakan bahwa ketika saklar ditutup, maka kumparan primer tadi akan menghasilkan medan magnet yang akan dirasakan juga oleh yang kumparan sekundernya gitu. Nah, kemudian ketika saklarnya ditutup, medan magnet yang dihasilkan oleh arus pada kumparan satu ini itu akan berubah dari 0 menjadi suatu nilai tertentu pada suatu waktu, di mana ini akan menghasilkan medan magnet yang berubah pula. Artinya ada perubahan medan magnet. Ada perubahan medan magnet artinya ada perubahan flux magnet. Yang ini akan menyebabkan adanya arus induksi pada kumparan yang kedua gitu. Nah, jadi dari eksperimen Faraday ini, Faraday itu menyimpulkan bahwa arus listrik itu bisa diinduksi pada suatu loop dengan adanya perubahan medan magnet. Ingat ya, perubahan medan magnet. Gimana tadi arus yang diinduksinya itu hanya akan ada ketika medan magnetnya itu medan magnet yang melalui loop itu berubah. Ketika sudah konstan, maka arusnya akan hilang. Sudah konstan atau menunjukkan nilai tertentu ya. Jadi ketika medan magnetnya sudah menunjukkan nilai tertentu, arusnya itu akan, maksudnya nilai tertentu berarti tidak berubah lagi, maka arus yang pada kumparan kedua ini akan hilang. Gitu. Nah, di sini loopnya itu dia seolah-olah berlaku sebagai suatu sumber tegangan yang dihubungkan dalam waktu yang singkat. Gitu ya. Atau kita katakan ada GGL induksi, atau ini electromotive force induksi yang dihasilkan oleh loop tadi juga akibat adanya perubahan medan magnet. Gitu. Oke, jadi dari dua ilustrasi tadi, untuk yang pertama dan yang kedua ini, kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan umum bahwa GGL induksi dalam suatu loop itu muncul ketika ada suatu flux magnet yang melewati suatu loop itu berubah terhadap waktu. Gitu ya. Jadi artinya ada perubahan flux magnetik yang akan menyebabkan GGL induksi, di mana GGL induksi ini nantilah yang akan menghasilkan arus induksi. Nah, secara umum GGL induksi ini
dia sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melewati loop, atau secara matematik ini dituliskan dalam hukum Faraday tentang induksi elektromagnet gitu. Jadi hukum Faraday ini menjelaskan ke kita apabila terjadi flux magnetik dalam suatu kumparan itu akan dihasilkan gaya gerak listrik. Inilah yang tadi saya bilang GGL, atau nama lainnya adalah tegangan listrik atau tegangan gerak listrik gitu ya. Oke, induksi karena dia dihasilkan dari medan magnet tadi ya, karena tidak ada dari medan magnet karena tidak ada sumber tegangannya gitu, dimana atau dengan kata lain boleh kita katakan bahwa gaya gerak listrik induksi itu dihasilkan atau terjadi akibat ada perubahan flux magnet. Ingat, harus ada perubahan, bukan hanya flux magnet, tetapi flux magnetnya harus berubah. Oke, dimana tadi besarnya ini dia sebanding dengan laju perubahan flux magnet. Nih ya, D flux B, D flux magnet dt, ini laju perubahan flux magnet gitu. Kemudian jika kumparannya atau loopnya ini terbuat dari banyak lilitan, ada n lilitan misalkan, maka ini dikalikan dengan n, ini jumlah lilitan gitu ya. Kemudian tadi tentu masih ingat bahwa flux magnetnya itu adalah B A cos theta, makanya kita bisa menuliskan seperti ini. D flux B nya kita ganti BA cos theta dt, diturunkan terhadap waktu. Ini turunannya, jadi nanti tergantung dari fungsi fluxnya itu seperti apa. Di sini kalian harus bisa menurunkan suatu persamaan. Kalau persamaannya misalkan dia mengandung fungsi T, bisa sinus kosinus, bisa eksponensial, bisa persamaan biasa, itu harus bisa menurunkan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa tadi kan GGL induksi itu terjadi akibat perubahan flux ya, sedangkan flux itu adalah BA cos theta. Ini DDT turunan dari BA cos theta terhadap waktu. Di sini kita bisa melihat bahwa GGL induksi itu bisa terjadi beberapa cara. Yang pertama, bisa jadi karena ada perubahan B. Ada B-nya berubah, tetapi A dan tetanya dia konstan. Misalnya B-nya berubah, maka akan ada perubahan GGL induksi. Kita bisa tuliskan karena A dan cos tetanya konstan, kita bisa keluarkan ini A cos theta dB dt. Itu kalau B-nya yang berubah, sedangkan A dan tetanya konstan. Sekarang kalau yang berubah luasannya, misalkan luasan saja yang berubah tetapi B-nya konstan, tetanya konstan. Ini ya, ini A-nya berubah tetapi untuk besaran yang lainnya konstan, maka kita bisa tuliskan ini A B cos theta dA dt. Kalau yang berubah tetanya, theta dia berubah, ini juga sama. Jadi GGL induksinya min BA D cos theta diturunkan terhadap waktu gitu. Kalau tiga-tiganya berubah, boleh aja, berarti semuanya harus ya nanti nih ya, harus dihitung. Nanti jadi persamaannya seperti apa? Semuanya diturunkan BA cos theta. Nanti baru diturunkan terhadap waktu. Gitu. Jadi tadi masih ingat ya, tetanya ini merupakan sudut antara medan magnet yang menembus permukaan luasan ini terhadap vektor normal permukaan. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang misalkan di sini kita ingin membahas suatu batang konduktor yang bergerak ya. Misalkan ini ada suatu batang konduktor
Kemudian batang konduktornya ini kita gerakkan searah dengan V, searah dengan kecepatan ke arah kanan misalkan di sini ya. Oke, nah kemudian sesuai dengan aturan tangan kanan ya, ini medan magnetnya cross, silang, berarti masuk. Oke ya, medan magnetnya masuk, kemudian batangnya ini dia geraknya ke kanan. Kita gunakan aturan tangan kanan, boleh langsung dipraktekkan. Ibu jari itu searah V ya, ke arah kanan, kemudian 4 jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnetnya masuk bidang gambar. Maka di sini kita bisa melihat bahwa F-nya atau telapak tangannya itu menghadap ke atas. Artinya gaya magnet yang dialami itu arahnya ke atas. Gitu ya. Tapi di sini kita ingat, kalau untuk elektron berarti arahnya ke balikannya, ke bawah. Kalau dia yang positif maka akan ke atas. Gitu. Jadi di sini ketika ada batang konduktor di dalam medan magnet, arahnya ini masuk, kemudian batang konduktornya bergerak, gerakannya dia tegak lurus dengan medan magnetnya, maka akan menghasilkan gaya magnet. Gitu ya, akan menghasilkan gaya magnet di sepanjang batang konduktornya ini. Gitu. Nah, di sini kemudian ini ya tadi ya, karena F-nya itu ke arah atas, gaya magnetnya F magnetnya ke atas, maka yang bergerak ke atas itu adalah muatan positifnya, sedangkan elektronnya itu akan bergerak ke ujung yang lainnya, akan terkumpul di ujung yang bawah untuk elektronnya, sedangkan yang positifnya dia akan terkumpul pada ujung yang lainnya. Gitu. Karena di sini ada pemisahan muatan untuk muatan positif dan muatan negatif, maka akan timbul medan listrik, ya kan ya? Dimana medan listrik itu kan arahnya dari yang positif ke negatif, arahnya ke bawah. Gitu. Nah, karena medan listriknya ke bawah, ada muatan di dalam medan listrik, maka muatannya itu akan mengalami gaya listrik besarnya sebesar Fe. Karena ini elektron, maka dia arahnya berlawanan dengan medan listriknya. Ini tadi medan listriknya ke bawah ya. Yang warna orange nih, ini medan listriknya. Gitu. Oke, kemudian kita tahu bahwa Fe-nya ini adalah gaya listrik ke atas, kemudian gaya magnetnya itu ke bawah. Itu. Nah, muatan tadi kan dia terkumpul di kedua ujung ini ya. Oke. Nah, dia terkumpulnya ini nanti sampai ketika antara gaya magnet dengan gaya listriknya itu akan terjadi keseimbangan. Oke, jadi ketika nanti Fe, ini gaya listriknya itu akan sama dengan Fb-nya. Terjadi keseimbangan. Ini baru nanti pemisahannya dia akan selesai. Muatan-muatan ini akan selesai bergeraknya. Gitu. Kemudian sehingga nanti akan tersisa muatan yang di ujung-ujung konduktor ini, konduktor yang batang konduktor ini. Oke, kemudian untuk ketika keadaan seimbang ini, di mana Fe itu akan seimbang dengan Fb, besarnya sama, Fe sama dengan Fb, di mana kita tahu bahwa Fe atau gaya listriknya itu kan adalah Q dikali dengan E. Sedangkan Fb tentu semuanya masih ingat ya. Ini adalah Q, V, B, sin, theta. Tetapi karena antara V dan B tegak lurus, maka sinnya adalah 1. Sin 91. Sehingga nanti Fb-nya itu tinggal Q, V, B. Jadi QE sama dengan QVB. Kita boleh coret Q-nya karena sama. Maka kita akan dapatkan E sama dengan V kali B. Gitu ya. Jadi ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh konduktor yang bergerak tadi, dimana kita tahu bahwa medan listrik ini dulu ketika kita membahas tentang potensial listrik kali ya,
Ya, jadi sebelum UTS kita sudah bahas bahwa kaitan antara medan listrik dengan ada beda potensial di sini ya. Jadi karena ini ada muatan ada muatan positif terkumpul di sini, muatan negatif terkumpul di sini, maka di sini akan timbul beda potensial. Dan di sini tadi juga ada medan listrik, di mana kita tahu bahwa medan listrik itu merupakan beda potensial delta V dibagi dengan jaraknya ya, dibagi dengan D atau L gitu, sehingga kalau kita tuliskan delta V itu akan sama dengan E kali L. Ini V di sini adalah V potensial, beda potensial, itu E kali L gitu. Dimana E itu adalah yang kita dapatkan dari sini. Ini adalah E-nya. Kita pindah ke sini, maka delta V atau beda potensial di sini itu adalah BL ini ya, VB kalikan L, atau kita tuliskan sebagai BLV. Gitu. Jadi beda potensial antara yang di kedua ujung-ujung ini yang didapatkan selama konduktor tadi itu terus bergerak di dalam medan magnet yang seragam ini itu adalah BLV, di mana B adalah besarnya medan magnet, L adalah panjang dari konduktor tadi, V itu merupakan kecepatan dari konduktor yang bergeraknya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini kita bisa melihat contoh yang mungkin lebih menarik ya untuk kita bahas. Nah, di sini ada suatu lintasan konduktor yang tertutup ya. Ini ada tadi yang batang bergeraknya, kemudian ini juga konduktor yang paralel ini dengan ini kita hubungkan, kemudian ini juga ada kawat yang dihubungkan dengan resistor. Ini kita karena semuanya terhubung, maka ini kita katakan sebagai rangkaian tertutup gitu ya. Nah, di sini misalkan untuk keadaan ini kita menggambarkan bagaimana flux magnet itu berubah sehingga menghasilkan arus listrik pada rangkaian tertutup ini. Oke, misalkan tadi ini punya panjang L ya, panjangnya L, dia ini bebas bergerak di konduktor yang paralel ini, bisa ke sana ke sini gampang gitu bergeraknya. Oke, kemudian untuk sederhana kita asumsikan batang-batang ini dia punya resistansi yang 0 gitu. Kemudian resistansi yang ini dia punya resistansi sebesar A dan R sebesar R. Kemudian medan magnetnya ini konstan ya. Jadi medan magnet ini arahnya masuk, ini konstan. Artinya tidak ada perubahan medan magnetnya yang arahnya dia tegak lurus dengan rangkaiannya ini. Oke, kemudian ketika batang ini kita gerakan ke kanan gitu ya, maka batang ini akan mengalami gaya magnet yang tadi arahnya ada di arah batang konduktornya ini gitu. Tadi bahwa arus induksi itu gaya ini maka akan menimbulkan arus induksi karena muatan pada batang konduktor ini akan mudah bergerak gitu ya, sepanjang ini, bahkan sepanjang lintasan tertutup ini. Nah, untuk kasus ini, jadi ketika batang konduktornya kita gerakan ke kanan ataupun ke kiri, ya kita tahu bahwa B-nya itu konstan. Ketika kita gerakan ke sini, maka yang berubah adalah luasannya. Ya. Jadi misalkan ini adalah di sini. Ini punya panjang sebesar X, dari sini ke sini X, kemudian ini ke sini adalah L. Luasan yang ini itu adalah L kali X. Gitu ya. Ketika kita gerakan V-nya ke arah kanan misalkan, maka X-nya kan akan bertambah panjang. Luasannya bagaimana? Luasannya pun akan bertambah besar.
Berarti dalam hal ini ada perubahan luas. Karena ada perubahan luas, tadi sudut antara vektor normal luasannya dengan B-nya konstan ya. Kemudian B-nya juga konstan, maka di sini yang terjadi hanya ada perubahan luas. Artinya, kalau cuma ada perubahan luas saja, berarti flux magnetiknya pun akan berubah, akan menjadi semakin besar kalau dia gerakannya ke kanan atau semakin kecil ketika gerakannya ke arah kiri. Jadi di sini perubahan flux magnetnya itu ditimbulkan akibat adanya perubahan luasannya, gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan GGL induksi yang akan menghasilkan arus induksi. Nah, oke, kemudian, nah ini tadi arus GGL induksi yang dihasilkan ya. Jadi kan tadi di sini ada kumpul muatan positif, sini muatan negatif. Jadi seolah-olah ini kita bisa gambarkan sebagai di sini ya ada suatu beda potensial, ada GGL induksi. Ini kalau kita ilustrasikan rangkaian yang ini menjadi suatu rangkaian ekivalen, gitu ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini ada sumber tegangannya atau ada GGL-nya. Ini ada hambatannya atau resistornya, kemudian ini ada arus yang mengalir, ada arus induksi yang mengalir, gitu. Kemudian berapa besarnya GGL induksi yang dihasilkan dari batang konduktor yang bergerak ini? Oke, kita akan lihat perhitungannya. Tadi ingat ya bahwa si flux magnetiknya ini adalah B A cos theta, di mana A itu adalah ini L dikalikan dengan X. Ini adalah ini adalah B kali Lx berarti ya, kali cos theta, di mana cos theta-nya karena antara vektor normal permukaan dengan B itu tegak lurus, maka nilainya adalah 1, sehingga ini sama dengan B Lx. Yang ini ya, ini adalah flux magnetiknya. Kemudian untuk mendapatkan GGL induksi dari mana? Kita menggunakan hukum Faraday atau persamaan Faraday tentang induksi elektromagnetik tadi, di mana untuk GGL induksi tadi adalah min d flux dt. Oke, kita turunkan ini tadi flux B-nya adalah BLX. Karena B-nya itu konstan, L-nya juga konstan, kita bisa keluarkan ini ya. Tadi kan yang berubah adalah X-nya. Jadi ke sana X yang besar, ke sini X-nya kecil. Jadi hanya X yang berubah. Jadi yang dua ini kita bisa keluarkan sehingga menjadi BL dx dt. Kemudian kita tahu bahwa dx dt ini merupakan kecepatan. Ya kan ya, kecepatan perubahan posisi terhadap waktu. Tuh, jadi ini adalah min BLV. Ini adalah GGL induksi yang dihasilkan oleh batang konduktor bergerak. Kemudian bagaimana dengan daya yang ditransfer itu atau yang diterima tadi kan ya. Nah, gayanya kita tahu bahwa gayanya itu F kali V ya, sudah tahu ya, di mana F-nya ini adalah BIL atau ILB. I-nya ini tadi arus induksi yang dihasilkan, L-nya itu panjang konduktornya. Ini adalah medan magnetnya dikalikan dengan V. Kemudian kita tahu bahwa I di rangkaian ini ya, I itu kan adalah E per R kan ya, tegangan dibagi dengan hambatannya. Jadi I-nya, I di sini itu adalah E per R, di mana E-nya adalah B LV per R dikalikan dengan L yang ini, kalikan dengan B, kalikan dengan V, gitu kan ya. Kemudian jadilah nih B, ada B maka B kuadrat, ada L itu L kuadrat, ada V kuadrat per R. Dan yang ini tidak lain adalah, boleh kita tuliskan sebagai B LV kuadrat per
R. Ini merupakan GGL induksi, BLV ya, kuadratin dibagi dengan R-nya. Oke, jadi untuk mencari dayanya itu bisa B kuadrat L kuadrat V kuadrat per R atau E kuadrat per R. Sedangkan arusnya itu adalah E dibagi dengan R atau BLV per R. Gitu ya. Oke. Saya harap semuanya bisa paham. Kemudian saya lanjutkan lagi. Gitu ya. Mungkin tadi bertanya-tanya ya, ini yang negatif tuh apa sih, Bu? Ini loh, persamaan tadi yang hukum Faraday, ini kan ada tanda negatif ya. Ini sebenarnya apa? Gitu. Dan tadi kayaknya nggak terlalu saya bahas. Jadi ini yang akan saya jelaskan dengan hukum Lenz. Jadi kenapa sih muncul hukum Lenz? Kalau tadi dari hukum Faraday, ini kan kita bisa menentukan berapa besarnya GGL induksi atau arus induksi yang dihasilkan dari medan perubahan flux magnet gitu kan ya. Itu nanti akan menghasilkan GGL induksi atau arus induksi yang besarnya kita bisa cari. Tetapi arah arus induksinya kemana kita tidak bisa menjelaskan secara detail dengan menggunakan hukum Faraday. Oleh karena itu, di sini ada hukum Lenz, di mana hukum Lenz ini nanti kita gunakan untuk menentukan arah arus induksinya. Oke, kemudian ini dari hukum Lenz itu ada menyatakan bahwa arah arus induksi yang dalam suatu kumparan sebagai akibat dari adanya medan magnet, adanya perubahan flux magnet itu sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus induksi ini itu akan melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Gitu ya, akan melawan perubahan flux magnet yang menyebabkan adanya arus induksi. Gitu. Ini medan magnetnya. Jadi ini adalah medan magnet yang induksi ya. Ini harus melawan perubahan flux penyebabnya. Nah, inilah kenapa ada tanda negatif di sini. Gitu. Oke, karena harus melawan ya, melawan perubahan flux penyebabnya. Makanya ini tandanya negatif. Oke, di sini misalkan ada suatu batang magnet. Ini kutub utara, kutub selatan. Arah medan magnetnya dari kutub utara dia keluar, dimasuk di arah medan magnetnya ke sana ya. Ini akan mendekati suatu kumparan. Ini mendekati suatu kumparan. Nah, karena ini jadi perubahan flux penyebabnya karena mendekat, maka perubahannya akan semakin besar. Oke, kalau perubahannya semakin besar, maka arah arus induksi di sini yang dirasakan oleh lingkaran ini harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini itu nanti akan melawan flux yang ini. Harus memperkecil flux ini. Gitu. Oke, bingung? Oke, kalau bingung, saya rangkumkan gitu ya. Jadi secara tidak langsung bisa kita katakan seperti ini. Jika flux yang menyebabkan GGL-nya itu makin lama makin membesar, berarti fluxnya besar ya. Perubahan fluxnya, fluxnya itu membesar, maka arah arus induksi sedemikian rupa sehingga medan magnetnya kan harus, karena fluxnya besar, berarti perubahan fluxnya besar, maka arah arus induksinya harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan ini harus memperkecil flux yang besar tadi karena harus melawan. Gitu. Nah, ini hanya mungkin terjadi jika jika medan magnet yang dihasilkan arus induksi ini berarti saya katakan sebagai B induksi ya.
karena dia dihasilkan oleh arus induksi, ini harus melawan medan magnet yang diterapkan. Harus melawan medan magnet, atau saya katakan sebagai penyebabnya. Medan magnet yang menyebabkan adanya perubahan flux magnet tadi. Gitu. Nanti arah arus induksinya kita gunakan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari sebagai arus, kemudian 4 ibu jari sebagai medan magnet induksinya. Ibu jari itu arus induksi, 4 jari yang lain sebagai medan magnet induksi. Oke, kemudian yang kedua, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, ya berarti jika fluxnya itu makin kecil, maka nanti arah induksinya itu harus menghasilkan medan magnet yang bisa memperbesar flux magnetnya. Karena melawan ini, karena dia mengecil, maka nanti harus dilawan dengan suatu medan magnet yang dihasilkan arus induksi yang dapat memperbesar flux ini. Gitu ya, kan melawan. Nah, ini hanya mungkin terjadi jika medan magnet yang dihasilkan, atau kita katakan sebagai medan magnet induksinya, itu searah dengan medan penyebabnya. Gitu. Oke, kita lihat yang tadi. Oke, ini karena mendekat ya. Mendekat berarti fluxnya semakin besar. Fluxnya besar. Kemudian arah medan magnetnya ke arah sini ya. Ini kan oke, yang ini yang utara ke sana, oke. Arah medan magnet ini B penyebabnya. Nah, tadi sesuai dengan hukum Lenz, maka arah arus induksi ini sedemikian rupa sehingga medan magnet induksinya itu akan memperkecil flux magnetik ini. Nah, tadi kalau fluxnya membesar, maka medan magnet induksi yang dihasilkan oleh arus induksi ini harus melawan B penyebabnya. Karena B penyebab arahnya ke sana, maka B induksi arahnya harus ke kiri. Ini adalah B induksi. Ini adalah arus induksi. Oke, kita lihat di kumparan ini ya. Coba dipraktekkan. Oke, ini kalau seperti ini lebih gampang yang sebagai ibu jari yang B ya. Ya, kita gunakan ibu jari sebagai B-nya sebagai ibu jari. Berarti ibu jarinya ke kanan karena arah B-nya ke kanan. Tangan kita menggenggam kawat, maka 4 jarinya itu akan melingkar seperti ini ya. Seperti ini. Ini arah I induksinya. Gitu. Oke, jadi ini kalau kasus seperti ini lebih gampang, yang sebagai ibu jari itu adalah medan magnet induksinya sebagai ini di ibu jari, kemudian arah arus induksinya ini adalah 4 jari yang lain. Jadi ketika B-nya induksi ke kanan, maka I induksinya di sini adalah ke atas. Oke, jadi ini ke atas, di sini dia akan ke melingkar ya, seperti ini. Ini arah arus induksinya. Oke, paham ya? Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini nanti arah penting sekali, jadi tolong jangan sampai dilupakan, harus benar-benar paham. Oke, misalkan ini ada 4 kasus. Untuk kasus yang pertama, ini B penyebabnya adalah masuk ya. B penyebab yang menyebabkan nanti terjadinya arus induksi. Oke, kemudian kalau misalkan ini batangnya itu saya gerakan ke kanan, artinya apa? Artinya fluxnya membesar. Jadi ini fluxnya membesar. Kemudian B penyebab arahnya masuk. Silang, ini B penyebab. Maka karena fluxnya membesar, jadi B penyebabnya masuk, maka B induksinya itu harus melawan atau berlawanan dengan B penyebabnya. Jadi B induksi harus ke luar arahnya, titik. Nih ya, ini adalah B induksi misalkan. Arahnya ke luar bidang gambar.
Oke, sekarang kita tentukan arah arus induksinya. Jadi untuk kasus seperti ini 4 jari itu yang B, ibu jari itu yang arus. Oke, kita letakkan tangan kita di mana ya? Sini misalkan ya. Di daerah sini ya. Kita meletakkan tangannya harus di daerah sini. Kemudian kita boleh menghadap ke R, boleh menghadap ke kawat ini, arah telapak jarinya. Telapak tangan boleh menghadap ke R atau ke B atau ke sini, terserah yang paling mudah yang mana. Tapi nanti arah arusnya pun harus diletakkan di situ, gitu ya. Oke, contoh. Oke, saya letakkan tangan saya di sini. Saya hadapkan tangan saya menghadap ke sini ya, misalkan menghadap ke batang konduktornya. Kemudian tangan di sini karena B-nya ini yang titik itu adalah B induksi, B-nya itu keluar, berarti 4 jari arahnya keluar bidang gambar, gitu ya. Telapak tangannya itu menghadap ke ini, maka arah jempolnya itu adalah ke atas. Ya enggak? Ya kan, arahnya ke atas. Berarti arah arus induksinya adalah ke atas. Ke atas di mana? Karena tangan kita menghadap ke konduktor, batang konduktor ini, maka arah ke atas itu kita pakai di sini. Ini adalah arah induksinya. Ingat, karena ini adalah rangkaian tertutup, loop ya, maka arah arus induksinya pun ini akan melingkar ke sini. Kemudian dia akan gerak seperti ini ke sini. Jadi ini ke sini. Kemudian akan ke sini, arahnya ke bawah. Kemudian akan ke sini juga ya. Arahnya seperti ini. Jadi arah arus induksinya kalau di batang, misalkan saya tuliskan ini sebagai P sebagai Q. Kalau kita asumsinya adalah batang, maka arahnya adalah dari P ke Q. Kalau yang ditanyakan arah arus induksi di resistor misalkan, maka arahnya ke bawah. Beda kan ya? Kalau di batang konduktornya ke atas, dari P ke Q. Kalau di R-nya kemana? Ke bawah. Gitu. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya yang ini dulu yang ini ya. Oke, ini karena batangnya bergerak ke kiri, artinya X-nya semakin kecil, maka luasannya pun akan semakin kecil. Artinya apa? Kalau luasan semakin kecil, flux magnetiknya itu akan semakin kecil juga. Oke, kalau flux magnetnya kecil, maka B induksi itu akan searah dengan B penyebab. Berarti B induksi kemana? Maka B induksi juga akan masuk arahnya. Gini ya. Ini arah B induksinya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan arah arus induksinya. Tadi pertama, letakkan tangan kita di sini. Kemudian telapak tangan menghadap ke sini misalkan. Maka 4 jarinya itu masuk ya. Telapak tangannya menghadap ke konduktor ini. Maka arah jempolnya atau arah ibu jari itu merupakan arah arus induksi, arahnya ke bawah. Oke, ke bawah. Ini induksi, kemudian ini ke sini, di resistor ke atas, ini ke sini. Ini arah dari arus induksinya. Jadi kalau saya tulis ini Q, ini P, maka arah arus induksi adalah dari Q ke P. Itu kalau di batang. Kalau di resistor arahnya ke atas, dari P ke Q, gitu ya, dari sini ke sini. Oke, kemudian contoh yang ketiga, ini di sini fluxnya besar ya, flux magnetnya besar, maka B induksi itu harus melawan B penyebab. Maka di sini B induksinya harus keluar. Oke, B-nya keluar, B induksinya keluar, kita letakkan tangan kanan, masuk ya, karena B penyebabnya, ini B penyebab itu arahnya masuk, maka B induksi itu harus melawan ini, harus
luar, masuk sorry. Oke, kita letakkan tangan kita di sini, arah 4 jari masuk, gitu. Kemudian tangan kita menghadap ke batang konduktor ini, maka arah ibu jarinya kita adalah ke bawah. Ini adalah arah induksinya. Ini adalah suatu lingkaran tertutup, maka ini adalah I-nya juga harus melingkar sini. Ini adalah arah I-nya, gitu ya. Ini ke sini, ini I induksi, ini I induksi, ini I induksinya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini fluksnya mengecil. Oke, karena fluksnya mengecil, maka medan magnet induksinya itu searah dengan B penyebabnya. Karena B penyebab arahnya keluar, maka medan magnet induksi pun arahnya harus ke luar. Oke, kita menggunakan aturan tangan kanan, B-nya keluar, tangan di sini ya. B-nya keluar, tangannya harus menghadap ke kawat ini, kemudian 4 jarinya keluar, maka jempol kita akan menghadap ke atas. Nih, kemudian ini lingkarannya rangkaiannya tertutup, maka arusnya adalah ke sini, 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 dan sini. Jadi ini adalah arah I induksi. Oke, bisa dipahami ya? Gitu. Jadi memang untuk menentukan arah arus induksi, kita tidak bisa menggunakan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu hanya bisa kita gunakan untuk menentukan besar GGL induksinya atau arus induksinya. Kemudian untuk arah arus induksinya itu menggunakan hukum Lenz, gitu ya. Oke, nanti untuk menentukan arahnya harus benar-benar teliti, harus benar-benar cermat, gitu ya, menggunakan aturan tangan kanan, gitu. Oke, kemudian kita ini contoh yang lain lagi ya. Jadi ini sama seperti yang tadi ya kasusnya yang pertama. Jadi ini arah medan magnetnya B penyebab ya, B penyebabnya ke kanan karena ini north utara selatan, ini arah B-nya. Ini B penyebab. Nah, di sini B penyebabnya ini karena mendekati kumparan, maka fluksnya itu membesar. Oke, karena fluksnya membesar, maka B induksi ini yang induksi yang yang ini, maka arah arus induksinya itu harus B induksi. B induksinya harus melawan B penyebab, gitu. Jadi B penyebabnya ke kanan, maka B induksi harus ke kiri. Ini adalah B induksi. Karena B induksi ke kiri, kita jempol kita ke arah kiri, kemudian 4 jari yang lain itu nanti arahnya akan ke atas, dimana jempolnya untuk kasus yang kalau loop melingkar seperti ini, kita lebih mudah menggunakan B itu sebagai ibu jari, arahnya ke kanan. Kemudian telapak kita menghadap cincinnya itu, lingkarannya itu, maka arah arusnya akan menghadap ke atas. Jadi nanti ini arah arusnya ke sini seperti ini. Ini arah arus induksinya. Nah, kemudian tadi ini kan arah arusnya ke atas ya. Jadi arah arus induksinya ini adalah ke yang atas, ini arah arus induksinya. Kemudian ketika arah induksinya ini tadi arah B induksi ya. Arah B induksi sudah jelas tadi arahnya ke kanan. Melawan perubahan flux magnet yang besar ini. Jadi medan magnet arahnya ke kanan ini, medan magnet induksi yang arahnya ke kanan ini akan memperkecil flux yang ini, flux penyebabnya tadi. Tuh, kemudian untuk yang C dan D, ini medan magnetnya, ini magnetnya digerakkan ke kiri, artinya medan magnet yang dirasakan loopnya ini akan semakin kecil
fluksnya pun akan mengecil. Flux magnetiknya akan mengecil. Nah, karena flux magnetiknya mengecil, maka nanti B induksinya itu akan searah dengan B penyebab. Karena ini B penyebabnya arahnya ke kanan, di kanan ya, sesuai dengan arah karena utaranya di sini, maka arah B-nya ke kanan. Ya, arah B penyebab ke kanan. Maka untuk yang diinduksi pun medan magnet induksinya harus arahnya ke kanan. Ini B induksi. Sehingga kita menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari arahnya ke ini sesuai dengan arah B, maka arah arusnya itu akan seperti ini, melingkar gitu. Oke, gitu ya, tentang hukum Lenz yang kita pakai untuk menentukan arah arus induksi yang harus sedemikian rupa sehingga medan magnet induksinya itu nanti akan melawan perubahan fluksnya. Kita telah melihat bagaimana perubahan flux magnetik ini bisa menimbulkan GGL induksi atau arus induksi pada suatu loop konduktor tadi ya. Nah, kita dulu juga sudah mempelajari bahwa ketika kita belajar tentang kelistrikan, kita mengkaitkan antara arus dengan medan listrik yang mengakibatkan gaya listrik pada partikel bermuatan. Nah, dengan cara yang sama kita akan menghubungkan arus induksi ini pada loop konduktor tadi ini dengan medan magnet yang dikatakan atau kita sebut juga sebagai medan magnet induksi yang dihasilkan oleh konduktor sebagai akibat adanya perubahan flux magnet. Jadi arus listrik itu kita kaitkan dengan medan listrik. Nah, di sini kita akan mengaitkan arus induksi dengan medan listrik induksi gitu. Nah, jadi karena ada arus listrik induksi, maka nanti pun akan muncul medan listrik induksi. Nah, medan listrik induksi di sini itu merupakan sistem yang non konservatif gitu ya. Jadi tidak seperti medan elektrostatik yang dihasilkan oleh partikel yang diam, partikel bermuatan yang diam, di mana untuk medan yang elektrostatik itu kita tahu bahwa itu merupakan medan yang konservatif. Nah, namun untuk medan listrik induksi ini merupakan medan listrik yang medan yang non konservatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini ya. Di sini ada suatu konduktor. Ini ada loop konduktor melingkar di mana dia punya jari-jari sebesar R gitu. Nah, loop cincin loop ini diletakkan pada suatu daerah bermedan magnet yang homogen gitu, yang arahnya dia tegak lurus dengan loopnya ini, bidang loopnya ini. Jadi ini arahnya ke masuk bidang gambar gitu ya. Nah, kemudian jika ada perubahan medan magnetnya berubah terhadap waktu, maka sesuai hukum Faraday itu akan ada perubahan GGL induksi, yaitu min D flux dt, laju perubahan flux magnetik gitu. Nah, kemudian akan muncul arus induksi. Nah, arah arus induksi yang dihasilkan tadi ini secara tidak langsung dia mengisyaratkan atau memberitahu kita akan keberadaan medan listrik induksi. Ini adalah medan listrik induksi, di mana arah medan listrik induksi itu adalah dia bersinggungan dengan atau tangensial ini ya, dengan loopnya tadi, loop konduktor tadi gitu, di mana ini searah dengan muatan yang bergerak pada dalam konduktor ini sebagai respon akibat adanya gaya listrik gitu. Nah, kemudian kerja yang dihasilkan oleh medan listrik ini gitu ya,
dalam partikel yang bermuatan yang bergerak, Q di sekitar loopnya ini itu sama dengan Q dikalikan dikalikan dengan GGL-nya. QE ini adalah kerjanya. Kemudian kita tahu bahwa gaya listrik itu kan QE ya. Tadi gaya listrik adalah QE, di mana ini tadi FE, di mana E tadi ini adalah QE, Q kali V, di mana ini adalah yang QGL induksi tadi. QGL induksi itu adalah E, atau tadi yang V tadi ya, beda potensial tadi ya, itu adalah E dikali dengan L dikali dengan, kalau dalam hal ini adalah keliling dari lingkaran itu, dimana kita tahu bahwa L nya ini, keliling lingkaran ini merupakan 2πr. Ini adalah E 2πr, sehingga persamaan yang ini menjadi QE sama dengan Q kali E kali 2πr. Kita boleh coret Q nya, sehingga medan listrik yang dihasilkan itu nanti adalah E dibagi dengan 2πr, dibagi dengan lintasannya ini, keliling dari lingkaran gitu. Nah, kemudian kita tadi tahu ya bahwa GGL induksi di sini adalah min d flux dt gitu ya. Kita turunkan ini 1/2πr yang ini, kemudian GGL induksinya d flux dt. Oke, kemudian kita tahu bahwa ini ya, d flux itu berarti dB A cos theta, ini nilainya 1 karena tegak lurus ya. Karena A nya konstan, kita boleh keluarkan A nya, sehingga persamaan ini menjadi 1/2πr kali A dB dt, ini 2πr. Oke, untuk lingkaran luasannya adalah πr kuadrat, ini πr kuadrat, kemudian dB dt. Oke, ini ada pi dicoret, ini ada r coret 1, sehingga jadilah persamaan min r/2 dB dt. Jadi medan magnetnya diturunkan terhadap waktu gitu. Ini kalau misalnya bentuknya adalah lingkaran seperti ini gitu ya. Jadi untuk loop yang melingkar, medan listrik induksinya kita bisa tuliskan seperti ini, min r/2 dB dt gitu. Jadi kalau misalkan laju perubahan dB dt, laju perubahan dari medan magnetnya ini kita tahu, maka di sini kita bisa menghitung besarnya medan listrik induksinya gitu. Oke, kemudian GGL induksi untuk yang lintasan tertutup gitu ya, kita bisa tuliskan sebagai ini ya. Untuk yang lintasan tertutup, GGL induksi itu sebetulnya adalah integral tertutup dari E dot ds ini. Nah, untuk kasus-kasus yang lebih umum, E nya ini, E ya, ini tidak selalu konstan, dan bahkan lintasannya pun tidak selalu melingkar, seperti ini gitu ya. Jadi ini itu tidak bisa kita pakai untuk semua kasus, tidak bisa, tetapi hanya bisa kita pakai untuk lintasan atau bentuk loop yang melingkar seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu, karena nilai E juga tidak selalu konstan, kemudian bentuk lintasan juga tidak selalu melingkar, bermacam-macam gitu ya bentuknya, maka hukum Faraday tentang induksi ini secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Gimana ini E GGL induksi ya, ini yang d flux dt adalah GGL induksinya, ini adalah tadi yang ini. Jadi integral E dot ds itu sama dengan min d flux
dt. Ini yang merupakan persamaan atau hukum Faraday dalam bentuk yang umum. Jadi berlaku untuk yang medan listriknya tidak konstan, untuk yang bentuknya tidak melingkar pun kita bisa pakai ini. Jadi bentuk yang bermacam-macam yang lebih umum lah istilahnya gitu. Jadi medan listrik induksi yang di sini ini merupakan medan yang non konservatif tadi saya bilang ya, yang dia dihasilkan dari perubahan medan magnet gitu. Jadi untuk yang medan listrik yang bisa memenuhi persamaan ini itu tidak mungkin dia merupakan medan listrik yang untuk elektrostatik, karena kita tahu bahwa medan elektrostatik itu merupakan medan yang konservatif, di mana integral E dot ds-nya, integral tertutup E dot ds itu sama dengan 0 gitu. Jadi berlawanan dengan yang ini kan ya gitu. Oke, itu tentang hubungan antara GGL induksi dengan medan listrik induksi gitu ya. Nah, sekarang saya ada contoh. Ini ada sebuah generator. Nah, generatornya ini dia kita misalkan generator ini merupakan generator AC. Jadi secara sederhana AC arus listrik bolak-balik ya. Jadi di sini misalkan rangkaiannya ini terdiri dari suatu loop ini di mana kawat loop ini dia bisa berrotasi, bisa berputar ini ya di dalam suatu medan magnet. Karena ini ada magnet maka akan ada medan magnet. Arahnya kemana medan magnetnya? Arahnya medan magnet itu dari utara ke selatan gini ya, ini arah dari B-nya, kemudian ini ada arah B gitu. Nah, ini kawat loopnya dia kan berrotasi ya, berputar di sini itu, maka di sini kita bisa lihat nanti akan ada perubahan luasan sudutnya nanti ya, sudutnya akan berubah antara vektor vektor normal dari luasan dengan B-nya itu akan berubah sudutnya. Oke. Jadi karena loop tadi ini berrotasi, berputar dalam medan magnet ini, maka flux magnetik yang melewati si permukaan luasan loopnya ini itu akan berubah terhadap waktu. Tidak kan tadi sudutnya berubah. Nah, karena ada perubahan flux ini, maka akan terjadi GGL induksi dan ada arus induksi pada loop tersebut yang sesuai hukum Faraday tadi ya, terjadi akibat perubahan flux magnetik gitu. Nah, kemudian di ujung loopnya ini dihubungkan dengan suatu ini ya, cincin metal. Nah, kemudian ini ada apa namanya ya, brush metal ya. Kemudian yang ini dihubungkan dengan rangkaian luar. Tadi ini akan menghasilkan, tadi ada arus induksinya ya. Kemudian ini kita arusnya itu ditransmisikan lewat rangkaian eksternal ini, maka dia akan dapat menyalakan lampunya. Gitu. Nah, misalkan di sini misal ya loopnya ini dia terdiri dari beberapa lilitan, tidak hanya satu lilitan. Misalkan ada N buah lilitan. Gitu, maka sesuai dengan hukum Faraday E-nya, GGL induksinya itu akan min N, ini jumlah lilitan dari yang ada di loop tadi ya, D flux dt. Itu kemudian flux magnetnya itu adalah BA cos theta. Oke, atau kita bisa tuliskan bahwa tadi luasannya sama, kemudian medan magnetnya sama. Nah, tadi loopnya ini dia berrotasi di dalam medan magnet ini dengan kecepatan sudut yang konstan, misalkan sebesar sebesar omega gitu, maka kita bisa tuliskan bahwa ini adalah B A cos omega T gitu ya.
Omega di sini merupakan kecepatan sudut gitu. Sehingga untuk yang persamaan ini fluxnya itu karena A dan B konstan, kita bisa keluarkan yang berubah adalah sudutnya. Kecepatannya omega t nya berubah, maka yang kita turunkan adalah D cos omega t dt, dimana turunan cos kita tahu adalah sin, sehingga turunan ini ya, kalau kita turunkan itu adalah omega sin omega t, sehingga persamaannya menjadi turunan cos minus ya, min sin. Jadi kalau kita tuliskan lagi menjadi NAB positif, ini negatif jadi positif, omega sin omega t. Itu GGL induksinya. Kalau GGL induksi maksimumnya bagaimana? GGL induksi maksimum dicapai ketika ininya adalah 1, sehingga maksimumnya adalah NAB omega, sinnya tidak ada. Oke, itu untuk generator. Generator ini merupakan pembangkit listrik ya, dimana dia mengambil energi dan dalam bentuk kerja dan mentransfernya melalui rangkaian listrik eksternal gitu. Oke, selanjutnya misalkan di sini saya punya suatu rangkaian listrik, di mana rangkaiannya ini terdiri dari beberapa komponen ya. Ada misalkan ini ada resistor, kemudian ini ada sumber tegangan DC itu, kemudian ini ada dihubungkan dengan saklar ini misalkan ya. Nah, ketika saklarnya ini saya tutup, maka akan ada arus listrik yang mengalir sepanjang ini kan ya. Ini ada arus listriknya, misalkan ini adalah I-nya. Oke, kemudian karena jadi ketika ditutup ini arusnya tidak langsung nilainya menunjukkan nilai tertentu, tidak, tetapi berubah terhadap waktu ya. Semakin lama semakin naik sampai nanti menunjukkan nilai yang stabil, nilai yang steady, nilai yang maksimumnya gitu. Nah, kemudian karena ini ada arus listrik gitu ya, maka di sini akan ada medan magnet. Jadi kalau arusnya ke sana, maka kita bisa menentukan arah medan magnetnya seperti ini. Ini arah medan magnetnya, B-nya. Dimana tadi ya saya bilang bahwa ketika ini saklarnya ditutup, maka arusnya tidak langsung sekian ampere, itu enggak, tetapi berubah perlahan sampai nanti menunjukkan nilai tertentu. Karena ada perubahan arus gitu ya, maka medan magnet yang dihasilkan pun dia akan berubah. Karena ada perubahan medan magnet ini gitu ya, maka akan ada perubahan flux magnet. Ada perubahan flux magnet, maka akan menyebabkan GGL induksi dan arus induksi. Gitu ya. Jadi, ada perubahan arus, ada perubahan medan magnet yang disebabkan oleh arus tadi, kemudian akan menyebabkan perubahan flux magnet. Di mana perubahan flux magnet tadi ini akan menyebabkan GGL induksi dan arus induksi pada rangkaian ini kan ya. Gitu. Nah, arah GGL induksinya ini akan menyebabkan arus induksi yang pada loop tadi, di mana arus induksinya tadi ini akan menyebabkan atau akan menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan dari medan magnet penyebabnya. Oleh karena itu, arah dari GGL induksinya ini akan berlawanan dengan arah GGL dari baterai atau electromotive force dari baterainya, dimana ini nanti akan menghasilkan arus yang dia akan meningkat sampai menunjukkan nilai keseimbangan di akhirnya gitu kan ya. Nah, karena arah GGL induksi yang berlawanan dengan GGL induksi dari baterai ini sering dikatakan
GGL induksinya itu merupakan GGL balik gitu kan ya, karena arahnya berlawanan tadi gitu. Nah, kemudian efek ini sebetulnya inikah yang dinamakan dengan induksi diri. Jadi GGL induksinya, arus induksi yang dihasilkan ini merupakan efek dari induksi diri. Kenapa? Karena flux magnet yang menyebabkan terjadinya induksi GGL induksi ataupun arus induksi pada rangkaian tersebut ini dihasilkan oleh rangkaian itu sendiri gitu loh. Jadi ini kan tadi ada dihubungkan ya, menghasilkan arusnya berubah, menghasilkan medan magnet yang berubah, menghasilkan perubahan flux magnet gitu. Nah, perubahan flux magnet ini akan menyebabkan adanya GGL induksi yang arahnya berlawanan dengan GGL dari baterai, atau kita katakan GGL induksi tersebut sebagai GGL balik, di mana GGL balik itu akan menyebabkan arus induksi gitu. Nah, karena yang menyebabkan GGL induksi atau arus induksi tadi merupakan perubahan flux magnetik yang melalui rangkaian tersebut itu berasal dari rangkaian itu sendiri, maka dinamakan sebagai GGL-nya itu merupakan GGL induksi diri, atau induksinya adalah induksi diri gitu ya. Jadi GGL-nya namanya GGL induksi diri. Inilah yang dinamakan sebagai GGL induksi, atau saya pakai ini adalah GGL induksi diri gitu ya, atau ada yang menyebut sebagai induktansi diri gitu. Nah, secara kuantitatif kita bisa ini ya mendapatkan ini dari hukum Faraday tadi. Ini kita bisa tuliskan sebagai min L dI dt, di mana GGL induksi diri ini dia sebanding dengan laju perubahan arus. Nah, L yang ini dia merupakan konstanta kesebandingan yang sering disebut dengan induktansi. Nah, induktansi ini satuannya adalah Henry ya. Ini satuannya adalah Henry, atau biasa disingkat dengan H besar. Ini satuan dari induktansi, di mana induktansi ini dia bergantung pada geometri dari loopnya dan karakteristik dari fisika lainnya. Oke, sekarang misalkan kita memiliki suatu kumparan yang terdiri dari N buah lilitan yang jaraknya sangat dekat-dekat sekali ya, sangat rapat bahkan ya, seperti toroida atau solenoida yang ideal gitu ya, di mana kumparan tersebut membawa arus sebesar I gitu. Oke, kemudian kita ingat bahwa dari hukum Faraday gitu ya, GGL induksi dirinya itu dia terdiri dari N buah lilitan. Kita bisa tuliskan sebagai min N d flux dt, ini flux magnetik. Kemudian tadi yang akibat perubahan arus itu adalah min L d I dt ya kan ya. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita samakan sehingga kita akan menghasilkan ya, ini kan min N d flux dt sama dengan min L di dt. Oke, ini boleh kita coret. Kemudian kita akan mendapatkan L nya itu adalah boleh gini ya, kita akan mendapatkan L nya itu adalah N d flux di, atau boleh kita tuliskan sebagai N flux per I gitu. Sehingga ini tadi ya persamaan yang itu ya. Nah, kita ingat lagi untuk solenoida, di mana medan magnet pada pusat solenoida itu adalah B-nya itu mu0 Ni per L. Oke, kemudian kalau kita ingin mendapatkan fluxnya, di mana fluxnya adalah B kali A, maka yang ini tinggal dikalikan dengan A. Jadi mu0 Ni per L kali A gitu.
Kemudian kita masukkan ke persamaan yang induktansinya tadi, di mana induktansinya adalah N flux B per I, maka N-nya kita ini ya, ini menjadi N, fluxnya adalah mu 0 N I A per L, ada kali I ya. Oke, kemudian ini I-nya bisa kita coret sehingga persamaan ini menjadi, ini ada N jadi N kuadrat, nanti jadinya adalah mu 0 kemudian N-nya kuadrat kali A dibagi dengan L gitu. Ini adalah induktansi pada solenoida. Kemudian berapa besarnya dari energi yang tersimpan dalam induktor, ini nanti kita bisa dapatkan bahwa energi yang tersimpan di dalam konduktor adalah ini, setengah Li kuadrat, di mana L-nya itu adalah induktansinya, I-nya adalah arus yang melewati induktor tersebut gitu. Nah, sebetulnya induktansi di sini, induktansi diri gitu ya, induktansi ini adalah mengukur kemampuan untuk mengukur bagaimana dia mendapatkan GGL induksi atau menghasilkan GGL induksinya gitu kan ya. Jadi tadi kan perubahan arus pada suatu kumparan itu akan menyebabkan munculnya GGL induksi, dimana besarnya GGL induksi itu akan bergantung atau sebanding dengan laju perubahan arus, tetapi tandanya berbeda gitu kan ya. Nah, induktansi diri tadi sebetulnya dia mengukur kemampuan sebuah kumparan untuk menghasilkan GGL induksi ketika kumparan tersebut mengalami perubahan arus listrik gitu kan ya. Nah, makin besar induktansi dirinya maka akan semakin besar GGL-nya yang dihasilkan gitu. Nah, untuk menghasilkan tadi kita bisa lakukan dengan memperbesar lilitan misalnya, memperbesar luasannya, atau memperkecil dari panjang solenoidanya gitu. Nah, ini energi yang tersimpan dalam induktor tadi ya gitu. Oke. Jadi induktor itu merupakan rangkaian atau elemen dalam satu rangkaian yang memiliki induktansi sangat besar gitu. Simbol dari induktor itu seperti ini. Ini adalah simbol dari induktor, L, simbolnya L. Kalau resistor simbolnya R gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang induksi bersama gitu ya. Jadi tadi kita sudah tahu tentang induktansi diri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang induktansi bersama. Jadi kalau dalam induktansi bersama di sini kita memerlukan paling tidak kehadiran dua buah kumparan atau lebih gitu ya. Nah, induktansi bersama ini memperhitungkan efek dari satu kumparan terhadap kumparan yang lainnya gitu. Nah, misalkan di sini saya ada dua buah kumparan 1, kumparan 2 gitu ya, dimana kumparan 1 ini dialiri oleh arus I1 yang dia terdiri dari N1 lilitan gitu. Nah, kumparan 1 ini arusnya berubah-ubah terhadap waktu gitu ya. Kita tahu bahwa di sekitar kawat berarus itu kan akan menghasilkan medan magnet gitu. Nah, karena arusnya ini berubah-ubah terhadap waktu, maka medan magnet yang dihasilkan pun akan berubah-ubah. Akibatnya apa? Akibatnya flux magnetnya pun akan mengalami perubahan gitu kan ya. Nah, di sini gini ya, misalkan tadi kawat 1 ini dialiri arus I menghasilkan medan magnet yang seperti ini. Nah, sebagian medan magnet dari kawat 1 ini akan ada yang masuk ke rongga-rongga dari kumparan 2 yang dirasakan oleh kumparan 2. Karena medan magnet yang tadi berubah-ubah gitu ya, maka flux magnetik yang
pada kumparan 2 pun akan berubah-ubah gitu. Nah, kemudian flux magnetik yang disebabkan oleh tadi arus pada kumparan 1 ini akan masuk ke sini gitu ya. Ini kita namakan sebagai V12 ini ya. V12 ini merupakan flux magnetik yang disebabkan oleh arus pada kumparan 1 yang masuk ke kumparan 2 gitu kan ya, sehingga nanti kumparan yang kedua ini akan mengalami induktansi akibat dari kumparan yang pertama. Ini merupakan induktansi bersama yang dialami oleh kumparan kedua akibat kumparan pertama gitu ya. Jadi N2 ini lilitan pada kumparan 2, flux 12 ini merupakan flux magnetik yang disebabkan oleh arus pada kumparan 1 yang masuk atau yang dirasakan oleh kumparan yang kedua. Itu dibagi dengan arus pada kumparan 1 gitu. Nah, induktansi bersama ini bergantung pada bentuk atau geometri dari kedua rangkaian ya, kedua kumparan ya, dan bagaimana arah arus pada masing-masing kumparan tadi gitu. Nah, semakin besar jarak antar kedua kumparan, kedua rangkaian tadi, maka induktansi mutualnya atau induktansi bersamanya ini akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan flux magnetik yang dirasakannya gitu. Nah, kemudian ini adalah GGL induksi yang dirasakan oleh kumparan 2 min N2 di flux 12 per dt, maka nanti kita akan dapatkan ini adalah min M12, ini adalah induktansi bersamanya kali laju perubahan arusnya, M12 dI1 per dt. Kemudian GGL induksi pada kumparan yang pertama ini juga akan identik ya, ini adalah M21 yaitu induktansi bersama yang dirasakan oleh kumparan 1 akibat atau relatif terhadap kumparan 2. Kemudian ini adalah turunan dari arus yang pada kumparan 2 diturunkan terhadap waktu atau laju perubahan arus pada kumparan kedua gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa GGL induksi yang diakibatkan dari induktansi bersama ini bergantung pada laju perubahan arus pada kumparan yang lainnya. Jadi kalau GGL 1 berarti dia sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan yang kedua. Kalau GGL induksi yang kedua berarti dia sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan yang pertama. Nah, oleh karena itu maka di sini antara yang M21 dengan M12 ini memiliki nilai yang sama. Kita bisa tuliskan dia sebagai M ya, sebagai M. Nah, kemudian kita bisa tuliskan juga bahwa induktansi bersama itu kita bisa tuliskan seperti ini. M-nya sama dengan mu 0 N1 N2 kali A per L gitu. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya mengenai GGL induksi dan induktansi bersama. Nanti untuk penjelasan tentang contoh soalnya akan saya jelaskan di video yang terpisah ya, di video yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.